Selamat pagi anak-anak ibu. Salam olahraga. Bertemu lagi dengan Ibu Nika Ginting. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di minggu kemarin tentang atletik jalan cepat. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya. Siswa dapat mempraktikkan jalan cepat dengan ayunan tangan dan kaki dengan teknik yang benar. Selanjutnya, pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok, dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Dalam jalan cepat, nomor yang diperlombakan yaitu untuk putra 20 dan 50 km, sedangkan untuk putri 10 dan 10 km. Jalan cepat yakni cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya relasi terputus dengan tanah. Dalam menjalankan jalan kencang, tiap-tiap kali melangkah, kaki depan seharusnya meraba tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Ketika melangkah, satu kaki seharusnya berada di tanah. Karenanya, kaki hal yang demikian seharusnya lurus atau lutut tak bengkok, dan tumpuan kaki dalam kondisi posisi tegak lurus. Tumit kaki mendarat terutamanya dulu. Ketika melangkah, panggul rileks. Dalam persaingan jalan kencang biasanya menerapkan lintasan lebih dari 3000 meter sampai 100 km. Deskripsi gerak ayunan tangan jalan cepat. Pada saat berjalan, usahakan badan tetap tegak. Jangan condong ke depan atau ke belakang. Pundak jangan terangkat agar ketika melakukan ayunan tangan tidak cepat lelah. Pada saat bergerak maju, kebanyakan atlet olahraga jalan cepat melenggangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Jangan sampai gerakan tersebut mengganggu kecepatan jalan. Saat melangkah ke depan, pandangan lurus ke depan dan melangkah lurus satu garis antara kaki kanan dan kiri. Pada saat menumpu, tumit harus mendarat terlebih dahulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. Posisi lengan dan bahu, gerakan lengan dan bahu ke depan dan ke belakang secara bergantian kanan dan kiri. Siku ditekuk
tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan hingga akhir perlombaan. Jaga keseimbangan dan gerakan tetap rileks. Selanjutnya, variasi dan kombinasi keterampilan gerak jalan cepat yaitu sebagai berikut. Pertama, ayunan lengan dan gerakan tungkai di tempat. Persiapan gerakan ayunan lengan dan tungkai di tempat. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua lengan tertekuk di atas samping badan. Pandangan ke depan. Untuk pelaksanaan, ayunan lengan dan tungkai di tempat. Ayunkan lengan yang wajar dari muka ke belakang dan sikut ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dari keterampilan dasar jalan cepat dengan tidak mengganggu keseimbangan. Bahu rileks atau tidak tegang. Berikut ini gambarnya. Mari kita perhatikan, nak. Dua, gerak berjalan pada garis lurus. Untuk persiapannya, gerak berjalan pada garis lurus tanpa ayunan lengan. Berdiri pada garis lurus dengan jarak kurang lebih 8-10 meter. Kedua lengan tertekuk di atas samping badan. Ya, berikut ini gambarnya. Untuk pelaksanaannya, gerak berjalan pada garis lurus. Lakukan gerakan berjalan pada garis lurus menempuh jarak kurang lebih 9-10 meter. Dilakukan secara individu, berpasangan atau kelompok untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, disiplin, menghargai perbedaan, dan sportivitas dalam keterampilan dasar jalan cepat. Gerakan langkah kaki yang benar saat melakukan teknik dasar jalan cepat. Gini caranya. Gerakan langkah kaki yang benar saat melakukan teknik dasar jalan cepat yaitu dengan melangkah tanpa putus kontak antara kedua telapak kaki dengan tanah. Ketika kaki kanan melangkah ke depan dan menyentuh tanah, kaki kiri dilangkahkan ke depan bersamaan dengan kaki kanan menyentuh tanah. Untuk pembahasannya, jalan cepat merupakan salah satu olahraga yang termasuk ke dalam cabang atletik. Jalan cepat adalah gerakan berjalan maju dengan langkah telapak kaki tidak putus kontak dengan tanah. Dalam jalan cepat terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain agar pemain dapat melakukan jalan cepat dengan baik dan benar. Ya, berikut ini teknik dasar untuk teknik startnya. Teknik start yang digunakan pada jalan cepat adalah start berdiri. Start berdiri dilakukan dengan posisi badan berdiri sedikit condong ke depan dengan salah satu kaki berada di depan dan kaki lainnya berada di belakang. Posisi kaki depan berfungsi sebagai tumpuan berat badan. Posisi kedua tangan ditekuk di samping badan dan dalam keadaan rileks. Untuk teknik berjalan pada jalan cepat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut.
Jika kaki kanan melangkah ke depan, kaki kiri tetap menyentuh tanah. Dan jika kaki kanan sudah mendarat atau menyentuh ke tanah, sesegera mungkin angkat kaki kiri untuk melangkah ke depan. Intinya, kedua telapak kaki ketika melangkah harus menyentuh tanah. Gerakan lengan ketika melangkah diayunkan setinggi dada, sedangkan posisi pinggul tetap rendah selama berjalan. Selanjutnya, memasuki garis finish. Dalam jalan cepat, tidak ada teknik khusus ketika memasuki garis finish. Pemain hanya dianjurkan tetap berjalan hingga melewati garis finish. Ya, di sini ada karakteristik jalan cepat. Yang pertama, angkat paha, kaki ayun ke depan. Tungkai bawah bergantung rileks sambil mengayun paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Saat mendaratkan kaki ke tanah, terlebih dahulu harus tumit kaki. Bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpul lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun. Posisi badan saat melangkah dengan posisi kepala, punggung, dada, pinggang, hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Sikut dilipat 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Koordinasi gerakan dilakukan antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Jalan cepat. Ya, berikut ini ada fase tahapan jalan cepat. Adapun tahapan atau fase dalam olahraga jalan cepat yaitu fase tumpuan dua kaki. Fase ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. Fase tarikan. Fase ini dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penompang. Fase relaksasi. Fase ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu. Lengan vertikal dan paralel di samping badan. Fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Ya, berikut ini Ibu akan memberitahukan peraturan jalan cepat. Yang pertama, pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. 2. Untuk diskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan disebabkan oleh gagal atau
tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung, pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Ya, berikut ini ibu akan memutar video tentang jalan cepat. Mari anak-anak kita perhatikan posisi tepat untuk jalan cepat. Ya, berikut ini gambarnya. Awali dengan pemanasan. Pandangan mata lurus ke depan, dagu diangkat, bahu rileks, tak perlu dikepat terlalu kencang, punggung tegak, busungkan dada, tahan perut, gerakan tangan ke depan dan ke belakang, siku membentuk 90 derajat, tahan bokong, hindari melangkahkan kaki jarak jauh, kaki di belakangnya bergerak mengikuti dorongan dari bagian jari. Telapak kaki bagian belakang adalah yang pertama menyentuh tanah. Langkah yang kecil bantu Anda berjalan cepat. Oke? Ibu akan memutar video hasil karya 11 UPW ini hasil karya siswa SMK Negeri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Nurmalasari, kelas 11 UPW, akan mempraktekkan gerakan berjalan cepat. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersedia yaitu berdiri di belakang garis. Ketika petugas membunyikan aba-aba untuk bersedia, letakkan salah satu kaki lurus ke belakang, sementara satu kaki yang lainnya digerakkan ke depan. Pandangan mengarah ke depan. Posisi badan agak condong ke depan dan tegak. Siku tangan membentuk 90 derajat. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video tayangan dari kelas 11. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Nurmalasari. Selanjutnya, ibu menunggu hasil tugas anak ibu yang belum dikumpul, segera dikumpulkan. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat. Meskipun pandemi, kita harus tetap semangat, tetap berkarya, tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Ibu akhiri, selamat pagi, salam sehat.